ada pelatih-pelatih yang pro kayak Om Deddy, Terus siapa ada lagi ya? Mas Kahar, Om Kahar. bola nurut. Gak kayak lu, nggak nurut. Tarikan senar digital atau komputer dengan tarikan manual pasti lebih kencang yang. Pertanyaan yang kedua, berapa sih sebenarnya tarikan senar ideal? Nah, Oke. memang kita mengorbankan sedikit kontrol, tapi kita mendapatkan kenyamanan bermain, Betul. softness-nya, Staminanya juga. kenyamanan kita. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. yang penting kita happy ya. Ya, yang penting. Yo guys, balik sama gue di channel Mas Bram Panda bersama Idoy, ide pendek ya, kelihatan lah. Dari tinggi gue yang 179 sama yang 169 tapi. Enak aja. Gua Oke. 185. Oh, 185. Jadi hari ini kita lagi ada di lapangan Mula Warman Tenis di Balikpapan. Balikpapan. Kebetulan gue lagi pulang, lagi liburan akhir tahun, jadi kita liburan sama keluarga ya. Gaya-gaya. Jadi di sore ini kita mau sharing nih ke teman-teman dunia seputar tenis lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru dari channel Mas Bram Panda. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita mau share sama tenis antusias dimanapun berada Ya. tentang senar nih ya. Nah, Lu pakai raket apa sih lo? gue pakai Vicor yang 2023 ini guys ya. Vicor 2023. Vicor 2023. Head size berapa? Head size 100, berat 300. 300. Nah, Senar gua ini- tar dulu. Senar yang dipakai Solinco terus Confidential. dengan tarikan 58. Selinco Confidential yang gauge-nya 17, yang kecil ya. Papi juga pakai itu ya? Kemudian Raket papi apa nih? ini gue pakai raket Head Speed Head speed. MP. Punyanya Limited Novak ya? edition punya Novak, dipakai di US Open kemarin, dia juara. Oke. Senar juga pakai Solinco Confidential ini ya. Berat apa? Tarikan berapa? Tarikan 58, head size 100, berat 300, grip 4/4. Gaya-gayaan, padahal dia udah tua tetap pakai 58. Aduh, Loh, gimana? powernya nggak kalah sama anak muda. Iya. Bisa kita adu, nanti kita adu lah, gampang. Jadi kita mau nge-share sama teman-teman. Baiknya kalau nyenarin raket itu pakai mesin yang manual Nah, atau pakai komputer. oke. Apa bedanya? Nah, itu kira-kira pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Jadi teman-teman, kalau kita narik pakai manual, itu kita harus betul-betul yakin dengan kualitas mesinnya. Karena dia ada penjepitnya, Ya. kemudian dia ada pemutarnya. Itu yang kadang aus. Nah, di situ yang membedakan dengan komputer sebetulnya. Kalau dengan komputer itu konstan biasanya. Kalau kita pengen tarik di angka 58, dia pasti akan 58. ditarik 58 secara digital. Terstruktur. Kalau yang manual biasanya ada drop tension ya, Iya. bisa 1 atau 2 digit biasanya. Nah, Betul. tapi ya kalau teman-teman bilang, bro, di tempat gua nggak ada nih yang digital, gimana dong? Adanya manual, ya udah nggak Ya udah, apa-apa. nggak apa-apa, Kalau mau terbiasa nggak dengan mau. tarikan manual itu, pakai yang itu. Kalau sudah Lanjutkan. enak, pertahankan. Nah, persoalannya kadang ketika kita pindah kota, Contoh. pindah tempat, Ya. pindah lapangan, kita harus menyesuaikan. nyenarin di tempat yang itu. Nah, itu yang harus betul-betul harus Menyesuaikan lah ya. betul-betul dipikirkan betul. Bro harus benar-benar tahu selama ini nyenarkan manual atau digital. Misal di Kemudian digital. mesin manualnya seperti apa gitu. Jadi harus ada naik turunnya. Kalau misalnya biasa nyenar manual, terus tiba-tiba pindah kota adanya Biasa senar komputer, komputer. ya jangan sama tarikannya, harus diturunkan dikit. Mungkin harus dicoba ya, misalnya dicoba. dengan biasanya kita senar pakai komputer terus tiba-tiba harus ke manual. Itu misalkan teman-teman di komputer 58 terus di manual 58 misalnya. Nanti harus coba dulu. Begitu iya. main kalau misalnya kurang tiba-tiba turun, jadi mungkin ngerasanya turun jadi 56 atau 57. Usil ya. Jadi teman-teman kalau di manual mungkin bisa dinaikkan ke 59 mungkin ya. Ya. 59 sampai 60. Tapi ya ingat bahwa kita harus betul-betul berpikir kenapa, karena senar ini juga ada yang mahal, Betul. ada yang nggak murah. Jadi sayang rasanya. Pertama harga senar, yang kedua waktu. Kadang kita butuh urgent, waktunya mepet. Kita mau tanding, kita nyenarkan, tanding. udah kita lagi tanding, senar putus. Begitu disenarkan harapannya oke, tensionnya ternyata beda Nggak dengan yang sesuai kita dengan harapkan. ekspektasi. Aduh, itu kayak Kacau. runtuh dunia kita. Karena buat kita satu kekencangan senar itu berpengaruh banget ya, Pi, ya. Pengaruh Dari besar, 58 ya. tiba-tiba
Kepasangnya mungkin 57. Apalagi kalau teman-teman tahu beberapa jenis senar dia ada drop tension yang sangat mempengaruhi ya. pengaruh. Contohnya waktu itu Tapi pernah ngerasain? senar Luxilon ya, Luxilon. Alu Power Alu Power 125 kalau nggak salah. Itu sampai 20% setelah 20 jam pemakaian. Jadi kalau nariknya udah salah, itu ke belakangnya bakalan beda. Berarti sulit. misal kita narik 58 di 20 jam pemakaian mungkin bisa kendor gitu. Bisa kendor ya, kendornya tuh parah gitu rasanya, Boy. Jadi apalagi dengan senar yang nggak benar ya, cara artinya nyaranin yang nggak benar. karakteristik senar raket itu harus betul-betul kita kenali ya. Tentunya buat teman-teman yang beginner itu nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau teman-teman sudah ada yang meningkat, udah kerasa. ya sudah punya Pasti kerasa. feelingnya, Punya feeling. lebih dewasa mainnya lah, lebih dewasa itu menjadi suatu hal yang penting ya. Kadang raket berubah pun kita juga harus perlu penyesuaian ya, Pi ya. Iya benar. Mungkin buat teman-teman yang masih Jadi kesimpulannya, tarikan senar digital atau komputer dengan tarikan manual pasti lebih kencang yang komputer. dengan tarikan yang sama-sama 58, kemungkinan besar akan lebih kencang yang komputer. Ya, itu kesimpulannya. Jadi teman-teman harus aware dengan itu. Nah, pertanyaan yang kedua, Boy. Apa itu? Pertanyaan yang kedua, berapa sih sebenarnya tarikan senar ideal? Nah, Oke. gitu. Tadi yang gue sebut, gue 58, Bang Idoy juga 58. 58. Nah, tapi disclaimer, untuk tarikan senar itu sebenarnya personality, jadi tergantung orang masing-masing. Iya. Jadi intinya gini teman-teman, semakin senar ini dikencangkan dari 58 ke 60, otomatis ininya akan lebih padat dan akan lebih keras. Jadi otomatis teman-teman butuh spin dan tenaga yang lebih besar. Iya, tapi kontrolnya bagus. Kontrolnya bagus. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen dapat kontrolnya, artinya supaya bola itu lebih cepat, lebih turun di baseline, nggak banyak out, maka teman-teman memang harus naikkan tensionnya. Jadi semakin keras, semakin besar tarikan angkanya, maka dia kontrolnya semakin baik. Tapi membutuhkan tenaga dan spin yang besar. Jadi buat Tenaganya teman-teman, boros. jadi buat teman-teman yang memang mungkin tipikal pakai apa ya, Pemain pukulan single spin lah. terus memang Pemain single suka lah, ya. power yang dahsyat gitu ya. itu kenapa pemain-pemain muda, pemain prestasi, pemain-pemain baseliner, single, biasanya mereka dengan raket yang lebih berat, frame-nya lebih Kecil ya? Tarikan senar yang keras. Dia supaya sekencang apapun dia mukul bola sulit untuk out. Nah, harapannya begitu. Nah, bagi kita-kita yang anggaplah gue ini sudah agak tua ini sekarang. Oh my god! Memang udah tua. Baru Nah, 42 ya? jadi- 43? 42. Jadi tapi kayak masih 42 kan? Aish. Coba nanti Nah, kita untuk buktikan. teman-teman yang seperti saya yang anggaplah veteran, mungkin tarikan senar agak diturunkan. Supaya apa? Memang kita mengorbankan sedikit kontrol, tapi kita mendapatkan kenyamanan bermain, Betul. softness-nya, ya, Stamina-nya juga. kenyamanan kita bermain tenis. Biasanya di teman-teman veteran itu sudah lebih banyak trick shot, lebih banyak bermain taktis. Punya banyak ya. pukulan lah ya intinya ya, nggak hanya spin ya. Tidak hanya spin, kita Dorong kadang bola pukul kah, kontinental, lebih banyak kontinental. volley, overhead. Itu menghemat sedikit tenaga dan tenis itu menjadi lebih indah. Jadi kalau ditanya tarikan berapa yang paling ideal ya tergantung kita. Tergantung kita. Terus ada pengaruhnya juga, Boy. Raket ya? Jenis raket, head size-nya. Jadi kalau sama-sama 58, ini 58. Tapi ini head size-nya 98 misalnya, ini 100. Gua 100. Ya beda. Jadi beda. Ya, Rasanya kan beda. setuju. Jadi artinya semakin sempit penampangnya, semakin kecil lingkaran head size-nya, itu otomatis senar akan makin dense, Padat makin ya? padat. Makin padat, makin keras lah ya. Dengan tarikan yang sama pasti dia akan rasanya lebih keras. Sebenarnya Ya, bahasa head size di 98 ya? kita tuh semakin stiff ya. Makin stiff. Semakin stiff atau rigid ya, kira-kira begitu. Jadi silakan teman-teman diobservasi sendiri, tarikan itu berapa senarnya paling pas. Harus jenis bisa kenal senarnya, raketnya dulu ya. Kenali senarnya, kenali raketnya. Ini rekomendasi buat kita adalah Solinco Confidential. Ini kita coba di beberapa raket Parah. memang tetap oke ya, Pi ya. Di head oke, di onek oke, di babolat waktu itu oke juga ya, Pi ya. Ini sih parah senar. Jadi Gua emang harus coba. recommended banget buat teman-teman. Terus ini yang kecil ya, Pi ya. Ya, dia yang kecil. Tapi memang jarang putus. Jangan putus ya. Penampilannya keren, hitam. Apa ya namanya? Elegan softnya ya? dapet, touch-nya dapet. Bola itu nurut. Bola nurut. Gak kayak lu, nggak nurut. Yang nggak nurut itu lu tua-tua nih masih main tenis. Emang nggak takut pinggangnya sakit? Berani mau bikin. Oke guys, jadi mungkin 2 pertanyaan itu bisa kita simpulkan. Iya. Teman-teman juga bisa
artinya harus mengenali raket dulu sebelum bermain ya, Pi ya. Iya. Sebelum masuk dunia Ya, itu tenis. kira-kira 2 tips dari kita. Dua tips. Nah, kita Buat lagi teman-teman. mau pemanasan. Pemanasan, Kita kita mau mau single, fokus. guys. Udah lama nih gak main. Gue udah berapa bulan tapi nggak pegang raket ya. Iya. Terakhir itu udah lama lah. Kita mau mengembalikan my power. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu ya, Pi ya. Ya. Video kita hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai ke dunia tenis. Ini bisa jadi salah satu. Sekarang lagi rame loh tenis. Iya, Ada lagi rame. lagi-lagi tenis, tiba-tiba tenis. Oh gitu ya. Iya, di mana aja lapangan rame, susah nyari lapangan kosong Ya sekarang. bersyukur sekarang tenis sudah mulai meluas di Indonesia ya, Pi ya. Oh, Jadi di mana-mana. kita kemana-mana kalau Semua bawa raket kalangan tenis. sekarang main tenis. Kalau kita kemana-mana bawa raket, pasti ada aja orang main ya, Pi ya. Iya. Oke guys, jadi segitu dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru dari channel Mas Bram Panda. Ngomong-ngomong, Apa tuh? kita ini kan bukan pemain pro. Kita ini kan pemain amatir, beda dengan pelatih-pelatih. Oh, ada bola lewat. Ada pelatih-pelatih yang pro kayak Om Deddy, Terus siapa ada lagi ya? Mas Kahar, Kahar ya. ada Mas Bonit, Mbak Yayu Basuki, siapa lagi? Just name it, sebutin. Siapa lagi? Mas Sulis, Mas Kahar, Faisal. Mas Faisal, banyak deh pemain-pemain Pemain-pemain famous terkenal ya. prestasi Ada ya. Bro Kristo ya tentunya. Kristo. Terus Siapa itu yang main jago-jago lah. Oh, ada lagi. Siapa namanya? Om ini siapa namanya? Aduh, Coach Peter Bukan, satu juga. lagi yang buat YouTube itu siapa namanya, aku lupa ya. Oh, Mas Andrian Raturan. Bro Bro Andrian itu dulu juga aku nonton jago. itu, Pi, tiap ya, hari. kalau beliau-beliau ini kan profesional. Kalau kita ini kan anak baru kemarin. main Anak baru tenis. kemarin. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. yang penting kita happy ya. Ya yang penting apa ya? Apa Karena yang terus kita terang aja alami yang ya. bikin video tenis di Indonesia yang kualitasnya oke tuh masih sulit. Reviewer kita nih belum, waduh harus dibakar terus kayaknya. Iya, harus dikasih Coba semangat, dong kita harus lihat di dilecut. Tennis Warehouse, Tennis Wah. Express, macam-macam. Wah, keren-keren. Ya kita hanya Kita mencoba Butiran debu untuk aja tuh. kita mencoba untuk bisa ngasih informasi yang terbaik buat teman-teman juga yang sesuai dengan apa yang kita iya kalau mainnya sih kagak seberapa. Oke guys, doang. see you in the next video. Bye bye, sehat-sehat ya. Ciao.